Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Faizun dari kelas HKIE. Di sini saya akan menjelaskan terkait studi fikih dari pertemuan 1 hingga akhir, yaitu 1. Syariah fikih dan hukum fikih. Yang kedua, fikih ibadah. Yang ketiga, fikih muamalah. Yang keempat, fikih siasah. Yang kelima, fikih murakahat. Yang keenam, fikih jinayah. Yang ketujuh, mazhab-mazhab fikih. Yang kedelapan, mazhab Hanafi dan Maliki. Yang kesembilan, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Yang kesepuluh, mazhab lain-lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fikih jinayah. Pengertiannya, perbuatan yang dilakukan seorang oleh seorang nyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat dan menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Suatu perbuatan yang diharamkan oleh syara atau agama, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, maupun lainnya. Termasuk dalam hukum pidana konsep ukhuwah jariyah atau qiyah. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir. Jinayah adalah sebutan bagi tindak pidana kejahatan yang dilakukan seorang dan hasil yang diakibatkannya. Jani laki-laki, janiyah perempuan. Macam-macam jinayah. 1. Jinayah hudud. Hukuman tertentu yang diwajibkan adalah orang yang melanggar larangan tertentu. Contoh, 1. Larangan berzina, yaitu muhson, sudah menikah. Yang 2. Boni muisam, belum menikah. Yang kedua, orang yang menuduh orang berzina, dan hukuman denda 80 kali, untuk merdekakan 40 kali untuk hamba sahaya. 3. Larangan minuman keras, asyiribah, dera 40 kali apabila ada sanksi 2 orang laki-laki atau dia mengaku sendiri. 4. Larangan mencari. 4. Larangan mencuri. Hukumannya adalah potong tangan. 5. Al-baghyu, pemberontakan. Hukumannya kaum yang tidak taat wajib diperingati atau diperangi. 2. Jarimah al-qisyah atau diyah. Hukuman qisyah adalah pembalasan yang ditimpal atas pelanggaran yang bersifat merusak badan atau menghilangkan jiwa. Diyat adalah denda yang wajib dikeluarkan
baik berupa barang maupun uang. Jarimah kisah meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah, pukulan sengaja atau pukulan semi sengaja. Syarat-syarat wajib kisah: pelaku sudah balik dan berakal. Yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh. Pelaku tidak kurang derajatnya dari korban. Korban adalah orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau perjanjian. 3. Jarimah takzir. Hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan. Hukumannya dalam Al-Quran dan hadis yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Diserahkan pada hakim. Peruntukan bagi seorang yang melakukan jinayah, kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum had, tidak memenuhi syarat membayar diyat sebagai hukum ringan untuk menebus dosanya akibat dari perbuatannya. Jarimah takzir dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jarimah hudud, kisah atau kisos yang bushat atau tidak memenuhi syarat namun tidak merubah perbuatan maksiat. Contohnya pencuri barang. 2. Jarimah yang ditentukan Al-Quran dan hadis namun tidak ditentukan sanksinya. Contohnya penghinaan. 3. Jarimah yang ditentukan oleh dalil amri untuk kemaslahatan umum. Sekian saja, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.